Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kami dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran anak usia dini dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Lili Mulyani MPD dan Bapak Asdi Wirman SPDI MPD. Yang beranggotakan saya sendiri Indah Lestari sebagai moderator dan rekan saya Widya Rahmatul Azizah sebagai pemateri 1. Baiklah, langsung saja bab 1 pendahuluan latar belakang. Di dalam kegiatan pembelajaran, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana, karena pendekatan yang dipilih dapat menentukan proses belajar mengajar. Ada beberapa jenis pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pendekatan secara holistik integratif. Yang kedua, pendekatan secara saintifik. Dan yang ketiga, pendekatan STEAM. Konsep belajar mengajar anak usia dini juga perlu dikembangkan, karena anak usia dini sangat aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Rahmatul Azizah. Kepada Widya Rahmatul Azizah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pendekatan pembelajaran pada anak usia dini. Pendekatan adalah mendeskripsikan hakikat apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan. Sedangkan pendekatan pembelajaran yaitu suatu pembelajaran yang sistematis dan terukur yang didapatkan melalui proses berpikir keras dan pola yang didukung oleh teori atau asumsi yang kuat. Perencanaan pendidikan yaitu suatu proses rasional perumusan kebijaksanaan, teknik dalam penentuan prioritas, dan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan sosial suatu bangsa. Juga jembatan penghubung antara harapan orang tua, masyarakat, dan anak dalam mencapai tujuan. Pendekatan di dalam pembelajaran ini pada gilirannya akan dilakukan dengan model-model perencanaan pembelajaran. Next. Selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada scientific, di mana pembelajaran dengan pendekatan saintifik mampu memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak, sehingga anak mampu memecahkan masalah sederhana. Pembelajaran saintifik juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu berpusat kepada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, dan minat, perkembangan, dan kebutuhan anak. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang keterampilan berpikir. Pendekatan saintifik ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan ilmiah seperti mengamati, bertanya, mencoba sesuatu, menalar, dan mengkomunikasikan. Penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran sains anak usia dini dapat berpengaruh positif pada kemampuan sains anak, karena anak akan secara langsung terlibat dan melihat bagaimana bentuk yang ada pada benda yang sedang diperhatikannya. Yang kedua, next, ada pendekatan holistik integratif. Pada pendekatan ini, layanan stimulasi holistik integratif terdiri dari layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Prinsip yang dikembangkan secara menyeluruh dan terintegrasi serta berkesinambungan dan konsisten.
Pada pengembangan pelaksanaannya, satuan PAUD harus melibatkan pihak terkait seperti instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi profesi dan tokoh masyarakat. Program holistik integratif ini memberikan pemahaman bahwa satuan PAUD seharusnya menjadi wadah untuk pendidik dan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya kebutuhan anak secara menyeluruh, maka dapat membantu anak memasuki sekolah yang lebih lanjut. Karena kesiapan anak dilihat dari matangnya aspek perkembangan anak yang mana secara langsung akan membantu anak dalam proses pembelajaran dan penyesuaian dengan lingkungan sekolahnya. Next. Nah, yang ketiga ada STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Matematik. Salah satu bentuk reformasi pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat membantu guru menciptakan anak yang kreatif, yaitu menggunakan pendekatan STEAM. STEAM singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. STEAM ini merupakan model pembelajaran yang menuntut anak menghasilkan sebuah produk. Melalui kegiatan pembelajaran ini, anak distimulasi dengan memberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri dalam membuat hasil karya dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Pendekatan pembelajaran STEAM ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran pada abad 21, di mana anak diharapkan memiliki kemampuan berpikir analitis, kreatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi dengan orang lain. Banyak juga orang berpendapat bahwa penerapan STEAM untuk jenjang pendidikan anak usia dini adalah hal yang sulit. Namun, untuk itu tidak sepenuhnya benar karena anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi yang sering ditandai oleh munculnya banyak pertanyaan. Namun, selanjutnya ada beberapa integrasi STEAM untuk anak usia dini. Yang pertama ada sains dapat mendorong anak untuk mencari tahu, menjawab pertanyaan, dan melakukan eksperimen. Yang kedua, teknologi yang mengacu pada penggunaan alat sederhana seperti gunting, krayon, spidol, penggaris, dan lainnya. Yang ketiga, teknik yang mengacu pada proses ketika anak menguji sesuatu. Yang keempat, seni mendorong kreatif anak dan anak dapat mendeskripsikan konsep. Dan yang terakhir, matematika berhubungan dengan angka, pola, dan bentuk lainnya. Baiklah, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Lestari. Kepada Indah, dipersilakan. Baik, Selanjutnya terima saya kasih. kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Widya Rahmatul Azizah yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang yang ketiga, yaitu konsep belajar mengajar anak usia dini. Di dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung kepada proses pembelajaran yang dialami anak sebagai peserta didik. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Di dalam belajar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, mengusahakan agar setiap anak untuk berpartisipasi aktif, meningkatkan minat dan bakatnya, serta dibimbing untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, menganalisis struktur materi yang akan diajarkan dan disajikan dengan sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh anak tersebut. Yang ketiga, membimbing anak melalui urutan-urutan dari suatu masalah, sehingga anak memperoleh pengertian dan dapat mentransfer apa yang dipelajarinya. Yang terakhir, memberi umpan balik yang optimal terjadi pada waktu anak mengetahui jawabannya. Sedangkan mengajar adalah salah satu komponen yang dari kompetensi guru. Mengajar memiliki beberapa definisi. Yang pertama yaitu mengajar merupakan penyerahan kebudayaan berupa pengalaman dan kecakapan kepada anak atau mewariskan kebudayaan masyarakat kepada generasi berikutnya sebagai penerusnya. Yang kedua yaitu
definisi yang modern di negara-negara yang sudah maju, teaching is the guidance of learning. Mengajar merupakan bimbingan kepada siswa dalam pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa yang aktif adalah anak yang mengalami proses belajar mengajar, sedangkan guru hanya membimbing jalan dengan memperhitungkan kepribadian anak. Yang ketiga, yaitu dengan dengan menggunakan metode problem solving, anak dapat mengatasi kesulitannya. Setiap persoalan perlu dipecahkan, sehingga kecakapan guru mengajar adalah bagaimana usaha guru menetapkan anak atau mencari jalan keluar. Yang terakhir yaitu belajar berarti dalam keseimbangan dalam keadaan anak, sehingga tugas pelajar adalah memahami hubungan pengetahuan sebagai kesatuan. Baiklah, dari materi yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan strategi yang digunakan pendidik di dalam menyampaikan materi kepada anak usia dini. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.